Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Hari kemudian, kelompok 3 orang kembali ke Istana Surga Tinggi. Selama periode ini, Hou Yu mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi ditangkap oleh Yang Kai, dan dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Aku tidak percaya kamu bisa mengawasiku selama 100 tahun. Ketika kamu tidak memperhatikan, ada banyak peluang untuk melarikan diri. Hou Yu mencibir dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa angan-angan ini dihancurkan dengan kejam setelah kembali ke Sekte Surga Tinggi selama beberapa menit. Monster King, mereka bertiga. Hou Yu melihat ketiga orang di depannya, penuh dengan Monster Ki, memancarkan keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan yang menakutkan, dengan ekspresi keheranan. Dia tidak tahu bahwa Istana Surga Tinggi memiliki latar belakang seperti itu. Bagaimanapun, Yang Kai hanya berada di alam kaisar tingkat pertama. Berapa banyak orang kuat yang dapat dibuat oleh Istana Surga Tinggi? Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya tentang situasi Istana Surga Tinggi dengan hati-hati di sepanjang jalan. Dan terkejut begitu dia datang ke sini. 3 raja monster duduk di sini. Dan latar belakang ini sangat kuat. Dan tidak ada sekte teratas di wilayah utara yang dapat menandinginya. Ini adalah kepala penyulingan item baru dari Istana Surga Tinggiku. Yang Kai memperkenalkan Hou Yu kepada 3 raja monster. Panggil saja dia Xiao Hou. Yah, Xiao Hou lincah dan aktif. Tuan muda ini berharap dia bisa menjalankan tugasnya dan menetap di Istana Langit Tinggi. Jadi, Ying Fei segera berkata, Tuan muda yang jangan khawatir. Kita bertiga akan bergiliran mengawasinya. Dan dia pasti tidak akan menimbulkan masalah. Si Lei dan Xie Wei juga mengungkapkan pendapat mereka. Wajah Hou Yu tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Diawasi oleh 3 raja monster besar secara bergantian. Bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Jika demikian, apalagi melarikan diri, tidak ada kebebasan pribadi sedikitpun. Itu keren, Yang Kai mengangguk ringan, dan berkata kepada Ying Fei, bawa dia ke manajer umum. Daftarkan namanya, lalu atur tempat tinggal. Iya, Ying Fei menjawab, menjangkau Hou Yu dan berkata, Nona Hou, tolong. Aku tidak mau, Hou Yu mengertakkan gigi, berbalik dan berlari. Ying Fei melirik Yang Kai, dan Yang Kai sedikit mengangguk. Ying Fei tiba-tiba mendengus, berubah menjadi aliran cahaya dan mengusirnya. Dalam sekejap mata, dia menangkap Hou Yu, memegangnya di tangannya seperti memegang anak ayam, dan terbang pergi tanpa ragu-ragu. Si Lei dan Xie Wei saling memandang dan bergegas perlahan. Dari kejauhan, Hou Yu berteriak dan mengutuk, dan akhirnya menjadi tidak terdengar. Yang Kai mengeluarkan kompas komunikasi dan meninggalkan pesan untuk Hua Qingxi. Kemudian dia melihat Nan mendacun. Masalah peta gelombang gunung akan diimplementasikan sesegera mungkin. Tuan Istana, jangan khawatir. Dengan bantuan Xiao Hou, peta gelombang gunung tidak menjadi masalah. Selain itu, beritahu manajer umum untuk meminta Xiao Hou memperbaiki artefak penerbangan untukku setelah menyelesaikan peta gelombang gunung. Lebih besar lebih baik, tidak perlu khawatir tentang biayanya. Iya. Urusan kepala penyulingan barang juga telah diselesaikan, dan Yang Kai dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kuil Azure Sun melalui formasi hukum luar angkasa. Di puncak pedang roh, Yang Kai baru saja berdiri teguh, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia melihat ke samping, dan melihat kepala hantu di lembah di sana. Seekor binatang kecil berwarna gelap melihat dengan rasa ingin tahu ke sisi ini. Matanya digulung dengan mantap. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Namun, karena tempat formasi hukum luar angkasa berada dikaburkan oleh Yang Kai dengan kekuatan pembuluh darah puncak pedang roh, di mata binatang kecil itu, tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Yang Kai terkekeh pelan, dan menyadari bahwa binatang kecil ini adalah yang dia temui di toples anggur sebelumnya. Itu terlihat aneh, menyerupai anak anjing, dan itu seharusnya menjadi monster-monster asli dari puncak pedang roh ini. Hanya saja kekuatannya tidak kuat. Bagaimanapun, Yang Kai tidak merasakan fluktuasi kekuatan darinya. Ketika dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, binatang kecil itu jelas terkejut ketika sosoknya tiba-tiba muncul, dan dia berjongkok beberapa kali dengan waspada. Matanya yang bundar menatap Yang Kai, berkilau dengan cahaya waspada. Tetapi setelah mengenali Yang Kai, jejak kewaspadaan itu dengan cepat menghilang. Sebaliknya, ia menjulurkan lidahnya, terus-menerus tawar-menawar, seolah-olah itu bertindak centil untuk menyenangkan. Yang Kai tampak menarik, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, menyentuh kepalanya dan mencibir, kamu tersesat?
Ini bukan tempat untuk datang dengan santai. Meskipun tingkat burung dan binatang buas di puncak pedang roh tidak terlalu tinggi, banyak dari mereka tidak dapat dilawan oleh binatang kecil ini. Terutama di lembah ini, masih banyak binatang buas yang kuat. Jika ditemui oleh monster-monster yang kuat itu, aku khawatir itu akan tertelan dalam satu gigitan. Faktanya, Yang Kai juga cukup ingin tahu tentang bagaimana binatang kecil seperti anjing hitam itu selamat dari puncak pedang roh. Disentuh oleh tangan Yang Kai, anjing hitam kecil itu dengan jelas menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. Matanya menyipit, dan dia merangkak diam-diam di tangan Yang Kai tanpa bergerak. Itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dan ketika sosok itu bergetar, seseorang muncul di luar Spirit Sword Hall. Membungkuk dan meletakkan anjing hitam kecil itu. Tetapi tiba-tiba orang ini memeluk Yang Kai dengan erat, dalam posisi yang tidak ingin dilepaskannya. Yang Kai tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia melenturkan jarinya dan menjentikkan dahinya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan anjing hitam kecil, yang tenang dan berperilaku baik, membuka mulutnya tanpa peringatan, dan menggigit jari Yang Kai. Satu orang, satu binatang, semua mata bertemu. Yang Kai terkejut, sama sekali tidak terduga bahwa hal seperti itu akan terjadi. Segera setelah itu, Yang Kai mengerutkan kening, karena sensasi kesemutan datang dari jari-jarinya, dan pada saat yang sama, kekuatan kekerasan dari dantiannya tiba-tiba bergetar. Wajahnya berubah, dan sebelum pikirannya berbalik, anjing hitam kecil itu benar-benar melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya dan tanpa menoleh ke belakang. Dia masih merintih, dan sepertinya sangat ketakutan. Yang Kai mengangkat telapak tangannya dan memeriksanya di depan matanya, mengungkapkan tampilan yang luar biasa. Di bawah gigitan anjing hitam kecil, jarinya benar-benar digigit, dan beberapa bekas gigi yang jelas menembus jauh ke dalam tulang, dan darah emas dengan cepat mengalir keluar. Apakah benar-benar digigit? Bagaimana ini mungkin? Kebugaran fisik Yang Kai sangat kuat sehingga dapat disebut sebagai eksistensi teratas di alam kaisar. Kecuali untuk beberapa ras monster dengan bakat alami yang luar biasa, Yang Kai benar-benar tidak takut pada siapapun dalam kekuatan tubuh fisik. Apalagi binatang kecil yang menggigit alam kaisar. Tidak mungkin baginya untuk digigit tanpa menggunakan kekuatan. Tapi nyatanya, anjing hitam kecil itu melakukan hal itu. Tampaknya itu hanya gigitan biasa, dan bahkan tidak membutuhkan banyak usaha. Bisakah gigitan gigi itu begitu tajam? Yang Kai mengerutkan kening dan ekspresinya aneh. Samar-samar dia merasa bahwa anjing hitam kecil itu agak tidak biasa. Yang paling mengejutkan Yang Kai adalah bahwa setelah anjing hitam kecil itu menggigit jarinya, Ki Iblis kuno yang telah disegel di dantian itu terkejut. Kamu harus tahu bahwa Ki Iblis kuno telah disegel oleh kekuatan emas dan perak dari Changshu, dan itu sangat stabil. Yang Kai tidak merasakan kelainan apapun untuk waktu yang lama. Hari ini, itu dipicu secara pasif, dan disentuh oleh seekor anjing hitam kecil. Apa yang sedang terjadi? Setelah hati-hati memeriksa segel di tempat dantiannya, dia yakin tidak ada bahaya tersembunyi. Kerusuhan itu tampaknya merupakan insiden yang tiba-tiba, tetapi kebetulan sekali Yang Kai harus mengaitkannya dengan anjing hitam kecil itu. Divine Sense tersapu, dan segera dia menemukan anjing hitam kecil di sebuah gua tidak jauh. Pada saat ini, ia bersembunyi lebih dari 10 meter di bawah tanah. Itu tertidur karena suatu alasan, dan dia tidak tahu itu menderita dalam tidurnya. Tubuhnya gemetar. Setelah menggigit seseorang dan menunjukkan tampilan yang sangat terluka, Yang Kai tampak terdiam. Dia ingin menangkapnya kembali dan menyelidikinya dengan hati-hati. Tetapi ini hanya bisa dilakukan nanti. Bagaimana situasinya? Teriakan dingin datang, dan Yang Kai mendongak, dan melihat Gao Sweating tiba-tiba muncul di puncak pedang roh. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang indah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan bertanya, apa yang terjadi di sini barusan? Yang Kai tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan ekspresi bingung, ada apa? Gao Sweating berkata, saya merasakan fluktuasi kekuatan yang akrab, fluktuasi kekuatan yang sangat mengganggu. Ada apa di sini? Di mana ada kelainan? Yang Kai membantah. Saya baru saja bereksperimen dengan kemampuan ilahi yang baru dikembangkan. Dia harus mengakui bahwa persepsi Gao Sweating sangat tajam. Gerakan abnormal iblis kuno Ki di dantian hanya sesaat, dan dia menghentikannya sekaligus. Tetapi dia tidak berharap itu diperhatikan olehnya. Ketika Yang Kai terkikis oleh Demon Ki untuk pertama kalinya, dia telah bertarung melawan Gao Sweating, Chen Wenhao dari Tanah Suci Bela Diri Surgawi, dan Feng Ming dari Istana Biasa dengan 1 lawan 3. Pada saat itu, Yang Kai hanyalah tahap Daosos, menghadapi 3 ranah kaisar. Tekanannya tidak kecil. Pada akhirnya, dia menggunakan kartu truf untuk menyingkirkan demonisasi. Sampai sekarang, Yang Kai tidak berani mengaku pada Gao Sweating,
Jika dia memberitahu dia bahwa dia dirasuki setan saat itu, Tuhan tahu jika Gao Sweating akan menyerangnya dengan pedang. Apakah begitu? Gao Sweating sedikit mengernyit. Jelas keraguannya masih belum terselesaikan. Jika saja Yang Kai bereksperimen dengan kemampuan ilahi, maka dia pasti tidak akan merasa kesal. Tetapi fluktuasi kekuatan pada saat itu membuatnya jelas sedikit jijik secara naluriah. Hanya saja fluktuasi kekuatan berlangsung terlalu singkat, dan menghilang sebelum dia merasakannya dengan hati-hati. Dan dia tidak dapat mengingat di mana dia menemukannya. Tentu saja, Yang Kai juga berkeringat dingin di belakang punggungnya. Tetapi wajahnya serius. Dan dia berpaling dari topik pembicaraan, Sister Gao. Puncak bambu ungu sangat jauh. Mengapa kamu di sini begitu cepat? Gao Sweating berkata. Hanya lewat. Aku baru saja datang dari sisi tuan istana. Setelah jeda, dia berkata. Tapi sekali lagi, kemana kamu pergi? Kenapa saya tidak dapat menemukan kamu sehari sebelumnya? Saya berada di Northern Territory sehari sebelumnya. Tentu saja kamu tidak dapat menemukan saya. Berpikir seperti ini di dalam hatinya. Yang Kai menjawab, sedikit mundur. Gao Sweating menatapnya dengan curiga. Jawaban mengelak Yang Kai membuatnya sedikit curiga. Tetapi karena Yang Kai tidak ingin mengatakannya, dia tidak akan memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir. Hanya mengangguk dan berkata, kalau begitu lakukan itu sendiri. Aku akan pergi dulu. Kakak senior Gao, Yang Kai mengangkat tangannya untuk memanggilnya. Apalagi, Gao Sweating bertanya tiba-tiba. Yang Kai berkata, melihat kakak senior dengan tergesa-gesa, dengan kekhawatiran di alisnya. Apakah ada sesuatu yang sulit? Kakak junior ini mungkin bisa membantu. Gao Sweating berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini terkait dengan rahasia kuil. Kamu, seorang tetua tamu tingkat tinggi, tidak memenuhi syarat untuk tahu terlalu banyak. Yah, jika kamu bersedia. Kakak senior, jangan katakan itu. Yang Kai buru-buru berhenti. Yang Kai menjadi tetua tamu tingkat tinggi di kuil karena dia terpaksa melakukannya. Bagaimana mungkin menghilangkan kata perasaan tamu? Bagaimanapun, dia juga seorang Palace Lord. Ngomong-ngomong, saudara junior ini akan keluar? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Tidak ada yang akan menahanmu. Suara Gao Sweating datang, dan orang itu telah menghilang.